Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak serta ibu-ibu, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas inayahnya, sehingga pada zaman yang jauh dari masa kenabian ini, kita berada di satu pemahaman yang benar. Kita berada di dalam satu pemahaman yang mudah-mudahan ini mengantarkan kita menuju ridho Allah. Ini bukan suatu kebetulan. Kita bisa mengenal, bisa tahu, bisa membedakan, dan bisa menerima tentang al-haq ini. Ini bukan suatu kebetulan. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa inayah Allah, tentu kita tidak mungkin bisa berada di dalam satu pemahaman ini. Apalagi kita mengetahui bahwa di zaman kita sekarang ini pemahaman itu merebak begitu banyak, sehingga bagi orang-orang yang jiwanya masih kosong dengan Al-Quran, jiwanya yang masih kosong dengan sunnah, tentu akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana pemahaman yang benar dan mana pemahaman yang salah. Sebagaimana yang saat ini dialami saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat pedalaman, yang mana dai-dai sunnah belum menginjakkan kaki di tempat tersebut. Seperti tanah kelahiran saya itu nggak ada orang ngaji Quran sunnah. Kita lahir Islam seperti itu.
Itu bagaimana keadaan ini? Nanti keadilan Allah yang akan menghukumi. Allah yang akan menghukumi. Seperti orang-orang primitif, pedalaman di tengah hutan, karena dai belum sampai di sana. Itu nanti yang menghukumi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak tahu tentang dunia luar ini. Belum banyak tahu. Taunya Islam seperti itu. Keluarganya seperti itu, masyarakatnya seperti itu. Makanya kalau kita masuk di sana langsung kita rombak, ini salah, ini salah. Ini dipentung gitu. Ya. Makanya kita lihat kondisi, pola berpikir, keadaan masyarakat yang ada, sehingga nanti materi apa yang pas untuk mereka, yang bisa mereka tangkap, mereka bisa pahami, dan mengarah kepada perubahan pemahaman. Menyampaikan materi itu gampang, menyampaikan dalil itu gampang. Masalahnya ini bisa dipahami nggak dengan orang yang mendengar. Dan orang yang mendengar ini merasa dinasehati atau merasa dicela. Makanya ada kitab khusus yang dijelaskan oleh para ulama, bedakan antara nasihat dengan mencela. Karena ada orang inginnya nasihat, tapi muatannya mencela. Banyak orang mengatakan ini amar ma'ruf nahi munkar, tapi isinya hujatan. Ya, maka di sini satu kenikmatan yang besar dari Allah, kita ditempatkan di tempat yang mana di sini kita mencari ilmu mudah sekali, masya Allah. Sidoarjo, Surabaya itu kita nek cari wong Jawa itu nari gegere, Pak. Tahu nari gegere ya, teman? Tiap hari itu kajian ada. Ya. Hari Senin itu di daerah mana ini, dekat Park Royal itu, ya, perumahan Park Royal ada. Sekarang pagi. Selasa Puri Indah, Rebo Sidokare, Kemis di mana? Oh enggak ada. Nah, Jumat Candi, Sabtu masya Allah, pagi, subuh, siang ada banyak semua. Nari gegere. Antum di daerah Prambon, tahu Prambon ya, dekat dengan sini, nggak ada kajian Quran Sunnah, sama sekali nggak ada. Jadi semongko wungkul, Pak. Apa semongko wungkul? Ijo wungkul. Ya Allah, berat melaksanakan sunnah di situ, berat, nggak gampang. Nah, oleh karena itu ini kita butuh peluru-peluru dakwah ini. Ya, kita membutuhkan peluru-peluru dakwah, dan kita sunnah tidak akan bisa mengalir sebagaimana sendirinya, harus ada yang membawa. Kekurangan di dalam masalah metode di dalam sunnah ini adalah banyak dakwah di dalam sunnah ini nunggu bola, bukan jemput bola. Ngerti nunggu bola, ngenteni wong teko karepe dhewe. Itu yang kemudian dakwah sunnah itu sulit bergerak, lambat di dalam perkembangan. Tapi kalau menjemput bola, itu insya Allah kepesatannya itu luar biasa. Ya, saya dengan teman-teman kita punya tim, kita punya misi, jangan sampai di Sidoarjo ada perumahan tidak ada kajian Quran Sunnah. Jangan sampai. Alhamdulillah Allah kabulkan. Dengan izinnya di setiap perumahan ini, kalau kita punya tenaga, punya waktu, itu nggak ada satu pun perumahan di Sidoarjo ini kecuali pasti ada dakwah sunnah. Ya, pasti akan ada dakwah sunnah. Permintaan tuh membanjir, Pak, sekarang. Dari sepanjang Trosobo itu kosong, sepi. Makanya saya sedikit saran ke teman-teman di sana, ustadz-ustadz, laung di sini lo ustadz banyak ngelumpuk kok dakwah esok mati, itu ceritanya piye? Hah? Di sana banyak ustadz-ustadz, tapi kenapa daerah situ ke barat itu kok mati kajian? Sampai krian nanti nggak ada kajian di situ. Antum dengar di mana? Hah? Mati, nanti baru ketiduran ke barat sedikit ada di Balong Bendo. Ya. Barat lagi sepi lagi, itu ketemu di Mojokerto. Ya. Nah, alhamdulillah kita mulai ngerintis di Jombang.
Nah, dolek pekoroi. Uro malah nih gebok. Makanya hati betul. Tapi yang tetap saja yang namanya dakwah hati-hati Nabi itu kurang hati-hati apa? Diindah-indah Nabi itu kurang gimana akhlaknya, tetap cacat di mata orang yang tidak sunnah dengan tauhid. Tapi kita berupaya secara optimal. Makanya kitab ini insya Allah akan membantu kita, memudahkan kita di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman, materi yang akan kita bahas malam ini menindaklanjuti pembahasan kitab Muqawimat ada iya an-Naji fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Ya. Di dalam pembahasan poin bab pertama, masih bab pertama berkaitan dengan masalah ilmu, al-mabahats ar-rabi, pembahasan bab yang keempat. Ya. Apa itu? Tariqut tahsilul ilm. Jalan untuk menggapai ilmu yang bermanfaat. Jalan untuk menggapai ilmu yang bermanfaat. Ikhwatul iman, tidak setiap dalil yang kita dengarkan itu bisa ngeresep ke dalam hati kita. Ini tolong dicamkan baik-baik. Tidak setiap nasihat yang kita dengar itu bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, sehingga tidak sedikit orang-orang yang sudah ngaji bertahun-tahun sifatnya tetap tidak ada perubahan. Ada apa enggak begitu? Hah? Pakaiannya berubah, penampilannya berubah, wataknya masih pancet. Sifatnya masih tetap seperti orang-orang yang belum kenal sunnah. Kapan kelihatannya? Ketika ada masalah, ketika ada problem. Di situ nampaknya orang-orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Bukan waktu ngaji begini. Jadi ketika ada problem, kita ada persoalan, ada perbedaan pendapat dengan teman, itu ilmu itu digunakan pada saat itu. Dan ternyata kita banyak yang mengalami kegagalan. Jadi belum nampak kata-katanya yang keluar, tidak seperti orang yang talim, jauh daripada orang thalabul ilm. Karena orang thalabul ilm itu sudah menimbulkan rasa khasyah. Ngomong hati-hati. Seperti Anda kalau mau ibadah ada sunnahnya enggak? Betul enggak ini? Mau wudu begini ada sunnahnya enggak? Hadisnya sahih enggak? Itu hati-hati. Kehati-hatian seorang thalabul ilm di dalam melakukan satu tindakan bukan hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah, tapi dalam setiap perbuatan dan perkataan serta tingkah lakunya itu dituntun oleh ilmu. Itu loh. Sehingga hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Nek gak iso meneng ngomong sing apik, meneng. Sebab kalau tidak ngomong yang baik gak bisa dipaksakan, pasti omongannya jelek dan itu melanggar ilmu. Lalu gimana perbedaannya Anda ngaji dengan tidak ngaji? Kalau ngomongnya sama dengan orang yang tidak ngaji, di mana letak perbedaannya itu? Jelas ini. Makanya terjadi pergesekan sedikit masalah walak barok berjalan sudah. Hajar jalan. Subhanallah. Terjadi di sekitar kita itu. Kenapa? Karena kita tidak menerapkan ilmu. Ya, tidak menerapkan ilmu. Persoalan-persoalan sepele tidak harus menjadikan perpecahan, permusuhan, pertikaian, tidak harus. Perbedaan itu sesuatu yang wajar dalam masalah fikih itu. Dan ulama terjadi perbedaan, tapi tidak berpecah belah. Bisa dipahami ini, ya. Nah, disinilah letaknya kedewasaan kita di dalam mematangkan sebuah ilmu itu. Di sini letaknya. Apalagi kalau diskusi di WA itu, masya Allah, ya kok santet-santetan ya, ngirim santet, kirim gak terima dalil metu pisan. Ini
ini apa ini? Sampai kemarin peristiwa tak bawa kemana-mana ini. Ketika kami di Masjidil Haram iktikaf di akhir Ramadan. Coba antum bayangkan, itu kan bulan yang paling mulia, waktu yang paling mulia, tempat yang paling mulia, dan orang mengharapkan bisa hadir di tempat itu untuk iktikaf akhir Ramadan di Masjidil Haram. Ternyata saya jawab, tidak setiap orang yang berada di sini mendapatkan kemuliaan itu. Kenapa? Karena kemuliaan itu ternoda. Dinodai oleh sifat-sifat kita yang tidak bisa dikendalikan oleh ilmu itu. Bertengkar di sana, pertikaian terjadi, saling mencela terjadi, saling di dalam Masjidil Haram. Coba bayangin, lu podo ngajini loh. Bayangin, lu podo sunai loh. Jadi jangan dikira kalau kumpul-kumpul saat podo sunai terus gak ada tukaran, orang iso. Ya, itu tergantung dari apanya nanti. Pemahaman wis podo, ustadz wis podo, kitabnya podo. Kenapa kok terjadi kayak begitu? Iki tuh kok apa nih kira-kira? Kabel konslet. Atimu iku sing gak kena ditoto masalahnya. Ego iku sing garai rusak. Paham ini? Sebab kalau kamu gunakan ilmu, coba apa yang dibicarakan oleh ilmu ketika menghadapi permasalahan dengan saudara muslim, apa yang dilakukan? Egomu, nafsumu itu mengalahkan ilmumu. Makanya akhirnya kita punya ilmu tapi nggak punya akhlak. Punya pemahaman tetapi tidak punya kefakihan. Akhirnya apa? Kecerobohan yang keluar. Sampai di grup itu ada Ustadz Abu Jundi, ada Ustadz Fadlan. Ustadz Fadlan itu gak berani komentar sama sekali di Masjidil Haram. Aku ngeri mau tulisan ngono. Si Abu Jundi, aku metu tak ketaki ngono. Wong kita itu dituntun ditunjuk gini untuk dampingi wong tukaran iki aja nih. Jadi tukaran Ustadz dipakakno. Enggak, kalau saya tak tunggu, saya ya apa sih tukaran, ya apa sih. Saya Fadlan tuh ngeri, saya baca, yang ngeri temen aja nih. Tajam sekali, ya Allah ini ngaji apa enggak ini. Ya Allah, makanya kita nggak usah bangga-bangga dulu dengan penampilan. Tapi tetap penampilan yang syar'i itu tetap dipertahankan. Tapi jangan dibanggakan. Paham ini? Kita ingat sebuah hadis, innallaha la yanduru ila fiswarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajahmu, Allah enggak lihat bentuk tubuhmu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Amalmu sesuai enggak dengan sunnah ini? Coba kalau bapak nyatet dalil orang ceramah, yang Anda kritisi apa? Iki sahih enggak? Benar apa enggak? Halo? Kira-kira kalau dhaif sampean catat apa enggak? Diterima sebagai ilmu apa enggak? Diamalkan apa enggak? Lho nek dalil lu hati-hati nih koyo ngono kuwi. Lho sampean nek ngomong kok iki omong aku iki dhaif apa enggak kan ngono wae. Ngerti maksudku? Ngomong iki ngerti enggak? Aku ngomong ini iki bener enggak menurut syariat? Gitu loh. Cok nurut karepe dhewe. Karena bener iku ono telu, Pak. Bener nurut karepe dhewe, bener nurut wong akeh, bener menurut Allah. Ngono lho. Nah nek wis kumpul karo wong akeh ngeten iki teman-teman kumpul, ini harus dipahami kelapangan hati dan harus siap menghadapi kekurangan masing-masing. Sampeyan kali-kali iku duduk malaikat. Paham ini? Oh gak cocok ini kekurangannya. Ya memang gak cocok, ya kekurangan. Sampeyan coba cari komunitas yang lain, ya kok ngono maneh. Paham ini? Makanya putri saya waktu di Pondok Bi aku gak kerasan loh, nopo temenku jahil, wis tak parani maneh. Saya gak nyalakan temennya, bisa jadi anak kita yang sensitif. Gak usah dilaporkan, sudah lapor ustadzmu, enggak usah. Anak kita dibenahi, dibekali. Do sing jenenge konco tapi enggak tahan saya, ya wis ganti nanti tak coba sampai sing sabar menghindar dulu. Besoknya lagi gitu lagi, besoknya lagi akhirnya dah wis tak tarik lagi. Mau pindah kemana sampean? Ya pokoknya enggak di sini. Terus sampai di sini kenapa sih teman-temanku jahil? Sekarang kita cari
orang yang nggak jahil di mana. Bis gini, minta tolong saya, Abi minta waktu, tak cari pondok yang nggak ada orangnya dulu. Wah, kita denger. Lo ono tapi embo. Coba saya mencari pikir lah, terus gimana? Terus kan orangnya ya gak mungkin masuk kan orangnya. Lah kalau kumpul sama orang pasti ketemu lagi yang seperti ini. Wong kita ini kumpul dengan sama dengan orang menikah, nggak cocok cerai. Loh kenapa kok cerai? Tidak ada kecocokan. Kok pinter abangmu? Ini mau nikah lagi Ustaz. Ada teman-teman yang langganan nikah itu, spesialis nikah, gak cocok cerai. Mau nikah berapa kali antum? Ini kelihatannya cocok itu pertama kali, nggih mboten. Tunggali sampean biar milih kan karena cocok toh. Saiki kepeksa diterusno. Ya, ketidakcocokan itu nggak harus mengharuskan perpisahan, gitu loh. Maka dalam persahabatan pun juga demikian. Maka ilmu yang bermanfaat inilah yang kemudian menjadikan kita ini tumaknina berkumpul dengan siapapun. Saya berani ngomong begini sudah tua ngomong orang kumpul sama banyak orang. Ustaz Abu Jibrin itu bertahun-tahun kumpul sama kami. Ustaz Abu Rozan bertahun-tahun kumpul satu tempat, satu kamar, makan satu nampan. Ya kakaknya ipar Abu Jibrin berbulan-bulan bahkan ikut saya ke Cirebon. Tinggal di sana bersama saya. Apa nggak ada perbedaan? Ada kegunaan ada. Menurut saya gregetan, cuma apa harus diungkapkan? Dan kemudian gak cocok sama Mulyo, apa tahu saya tak pulang, pilih salah satu di antara dua, gitu. Ini apa-apaan begini ini? Kapan antum bisa cocok dengan teman-teman yang satu paham aja kayak begitu, bagaimana yang tidak sepaham? Nah itu tergantung dari apa tadi? Nah, coba antum nanti di RT sopo, makanya nek gini warga di masyarakat itu Pak, sing dicalonkan RT mesti melayu deh, gak gelem. Kenapa? Tahu nggak? Tahu nggak? Apa? Kenapa? Selalu mungkin aku selalu begitu. Tapi nang dadi RT dikritiki terus, ya gara-gara kritikmu itu. Selalu kekurangannya selalu diungkap, kekurangannya selalu dibicarakan, makanya nggak ada yang berani menjadi RT. Nah kalau saya siapa menjadi silahkan. Ini kekurangan ini. Nah tugas kita untuk menambah kekurangannya itu. Itulah pentingnya tetangga. Itulah pentingnya teman. Sudah paham ini? Ini sudah pernah bahas tentang fikih pertemanan belum? Belum. Kak ono aja nih. Ya ampun. Ilmu ini ngendi loh. Nah masalah didik perang, nah masalah didik cerai, nah masalah didik walak barok, ini gimana? Ngaji opo terusan menurut? Saya nggak habis pikir. Coba antum renungkan matang-matang itu. Nah, sekarang mari kita lihat. Makanya tadi ilmu harus berpengaruh kepada hati, itu ilmu nafi. Tandanya ada dua tanda-tanda ilmu bermanfaat itu. Ya, jadi min alamat ilmu nafi, di antara tanda-tanda ilmu nafi itu yang pertama, ilmu itu menghasilkan sifat khosyah. Ya, menghasilkan apa? Sifat khosyah. Menghasilkan rasa takut kepada Allah dan takut kepada dosa. Itu ciri-cirinya ilmu bermanfaat. Dadi nek kula mbek sampeyan iki ngaji, Quran, sunnah, fatwa-fatwa ulama, atar-atar para sahabat, setelah mendapatkan ilmu itu kate nglakoni iku wedi dosa. Ya, kate nglakoni salah, kate ngomong nang elek nang kanca, kate ngomong elek nang teman, ya. Ini takut dosa. Itu tanda-tanda ilmu bermanfaat. Allah jelaskan hal ini di dalam surat 35 ayat 28. Tolong dibantu nanti terjemahnya. Surat apa tadi? Surat Fatir ayat 28. Sudah ketemu? Wa minan nasi wat tawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur.
Ada terjemah? Ayo Mas. Mana terjemah? Ada terjemah? Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, yang takut dengan Allah siapa? Nah, kemarin sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya, itu ulama dibagi. Makanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, laisal alim, ya, laisal alim bi kathratil hadis. Bukanlah orang yang alim itu yang pandai berceramah, pandai berpidato, ceramahnya hebat, khutbahnya hebat. Bukan itu orang alim itu. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan laisal ilm bi kathrati riwayah. Bukanlah orang yang berilmu itu orang yang hafal riwayat. Hadis ini apal, dalilnya ini apal, terdapat dalam surat ini ayat sekian. Bukan itu laisal alim, laisal alim bi kathratil riwayah. Walakinnal alim bi kathratil khasyah. Tetapi yang disebut orang alim itu orang yang punya rasa takut yang besar kepada Allah Ta'ala. Makanya ini dijadikan dalil oleh para ulama. Di antara tanda-tanda ilmu bermanfaat itu kalau ilmu yang dipelajari sudah menghasilkan sifat khosyah. Jadi sifat khosyah itu menjadikan orang itu hati-hati dalam setiap perbuatan. Gitu loh, mikir mau ngomong, ditanyakan ini omongan saya ini kira-kira membawa dosa enggak? Enggak syukur apa? Nih orang Jawa bilang apa? Hah? Jeplak apa? Ya Allah, nih yang tanda yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda ilmu nafi itu adalah membuahkan khusyuknya hati. Membuahkan hati yang khusyuk. Ya. Nanti bisa dilihat dalilnya dalam surat 17 ayat 107 sampai 109. Di orang-orang yang diberi kitab, diberikan ilmu sebelumnya, itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah yakhiru adqa, menundukkan wajah-wajah mereka, tersungkur mereka, bersujud mereka. Ya beku, mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a. Di akhir pada 109 maka semakin bertambah khusyuknya. Apa itu al-khusyu'? At-tawadhu', bertambah ketawaduannya. Antum lihat, antum baca min, apa itu dalam kitab, apa itu min aina, apa? Gimana kitab apa judul? Min aina nahnu min akhlaqis salaf. Ada kitab itu. Di mana posisi kita dibandingkan dengan akhlaknya orang-orang? Posisi kita di mana coba? Bandingkan dengan mereka tuh, masya Allah, malu kita. Kalau kita menyatakan kita pengikut salaf, kita pengikut generasi yang terbaik, lalu akhlak kita nggak sebandingan mereka, nggak bercermin pada mereka, malu kita. Malu kita, Pak. Saya baca itu, ya Allah, gak sebanding ini. Jauh. Saya baca baru satu riwayat pas buka kisahnya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin itu pernah dipanggil ibunya dengan suara yang keras. Soalnya nyeluk banter, akhirnya jawabnya, ya, melok banter. Akhirnya sadar Imam Sirin, ya Allah, aku kok bersuara keras. Akhirnya duduk lemes nangis. Karena dia sudah bersuara keras. Akhirnya dia keluar rumah, nyari budak, dibeli budak itu dan dibebaskan. Ditanya, kamu melakukan dosa apa? Aku telah berbuat durhaka kepada ibuku. Apa yang telah kamu lakukan? Ibuku memanggilku dengan suara yang keras, dan aku menjawabnya pun dengan suara itu, dan aku terjatuh dalam kedurhakaan kepadanya. Sampai kali kula ngono kira-kira. Bandingkan, coba bandingkan. Ojo nyatet dalil nanti catet ae. Rasakno dalil iku. Terus cerminkan kepada diri sendiri ini. Aku wis duwe enggak sifat-sifat sing koyo ngene iki. Ngono lho. Itu namanya mengikuti, rasakan.
Baca kedermawannya, baca kepemaafannya, baca kelapangannya. Baca sifat-sifatnya. Kalau ngikuti cara wudunya gampang, hanya karena pengorbanan nih. Wong kari ngusap rai apa nangile. Lha ya apa enggak? Carane ngusap rai ngene, carane sahabat ngusap irung ngene, kari ngusap tok ya apa sing gak sitok ditiru. Tapi sing angel iku niru napa nih? Sing angel ditiru niku napa nih? Sifate. Niru kelakuan itu loh. Itu namanya ittiba gitu. Mengikuti mereka dengan benar. Itu yang harus kita cerminkan. Makanya ketika mengapa mereka dijamin surga? 10 sahabat dijamin surga, Abu Bakar surga, Umar surga, Utsman. Pertanyaan, mengapa mereka dijamin surga? Apa keistimewaan mereka? Baca. Lalu kita pantulkan pada diri, saya sudah punya nggak keistimewaan seperti mereka, walaupun tidak sebaik seperti mereka. Itu namanya mengikuti. Lah itu dengan membaca riwayat-riwayat seperti itu, kita akan rendah diri, kita akan tawadhu, dan itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Sekarang apa saja langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini? Yang pertama, an yus'alal abd rabbahul ilman nafi'. Hendaknya seorang hamba memohon kepada Rabbnya. Hendaknya seorang hamba memohon kepada Rabbnya tentang ilmu yang bermanfaat ini. Berarti apa? Doa. Wa yasta'inu bihi ta'ala, dan minta tolong kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat ini. Wa yaftaqiru ilaihi, dan selalu membutuhkan ilmu itu. Jadi permintaan tentang ilmu gak pernah berhenti, selalu butuh ilmu. Wa qad amarallahu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisu'ali an yazidahu ilman illa ilmihi. Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar beliau selalu minta ditambahkan ilmu dengan ilmu yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha 114. Di situ ada sebuah doa, waqul rabbi zidni ilma. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh masya Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Nabi merupakan sumber ilmu. Nabi telah mendapatkan guyuran ilmu, curahan ilmu yang berlimpah ruah dari Allah, tetapi Nabi tetap apa? Tidak pernah berhenti untuk minta ilmu. Ini menunjukkan apa? Kita tidak boleh menghentikan doa untuk minta ilmu. Kalau Nabi SAW sebagai sumber ilmu, Nabi mendapatkan wahyu dan Nabi mendapatkan curahan ilmu yang berlimpah ruah dari Allah, tidak pernah berhenti meminta tambahan ilmu. Lalu apalagi kita? Kita lebih banyak membutuhkan ilmu dan harus lebih serius di dalam berdoa kepada Allah. Jadi yang pertama doa. Ya, pertama doa. Kenapa? Karena ilmu itu miliknya Allah. Dan manusia tidak memiliki ilmu apapun. Makanya kalau kita sekarang sudah merasa punya ilmu, lalu kemudian kita membanggakan diri, coba ilmu kita berapa sih? Quran yang sudah dihafal dengan yang belum banyak mana? Nggak usah dijawab, banyak mana? Hadis Arba'in Nawawi sudah ada yang hafal? Ada? Oh ini, oh belum. Ada yang hafal Arba'in Nawawi? 40 hadis. Malah kemarin saya lempar, coba inamal amal binyat diwaca sing lengkap, bingung Yohan. Baru potongan inamal amalu binyat. Lanjutnya terserah Ustadz, katanya begitu. Masya Allah. Ini murid cerdas ini. Ya, terus begini, ini potongan-potongan dalil yang kita hafalkan belum secara tuntas dan kita juga belum tahu syarahnya.
belum tahu penjelasannya lalu kita menyombongkan diri di depan masyarakat kita. Nauzubillah. Pantes enggak? Itu loh. Kan saudara, pantes enggak? Nih, makanya doa ikhwah, jangan pernah berhenti doa, minta tolong kepada Allah. Ya, makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Isa ya belum? Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi meminta 3 kemuliaan, 4 kemuliaan. Ya, Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala meminta 4 kemuliaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Maaf, 3 kemuliaan. 3 kemuliaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu. Yang kedua apa? Warizqan thayyibah. Masya Allah, rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Dan aku minta kepadamu amal yang diterima. Amal yang diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari sahabiah Ummu Salamah. Di sini dijelaskan oleh para ulama, di dalam 3 permintaan Nabi ini, di dalam 3 doa Nabi ini, Nabi mendahulukan ilmu sebelum rizki. Ya, ini ada hikmah yang sangat besar. Nabi mendahulukan ilmu dulu daripada minta rezeki, karena ilmu lebih mulia dibandingkan harta. Ya, jadi Nabi lebih mendahulukan minta tambahan ilmu, minta ilmu daripada minta harta. Kenapa? Karena ilmu lebih mulia daripada harta. Itu rahasianya. Yang pertama, apa alasannya? Karena ilmu lebih mulia daripada harta. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ada sekitar 100 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Masya Allah, 100 keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Coba kita lihat sejenak apa keistimewaan ilmu dibandingkan dengan harta itu. Apa keistimewaannya? Ya, di antara keistimewaan ilmu dibandingkan harta, yang pertama, bahwa ilmu itu merupakan warisan para nabi, sedangkan harta warisan para raja dan penguasa. Bandingkan, mana yang lebih mulia? Ilmu. Itu warisan para nabi. Makanya para ulama kenapa berbondong-bondong cari ilmu, menyusahkan diri mencari ilmu, bersusah payah mencari ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, karena mereka ingin mendapatkan harta karunnya para ulama, para nabi, peninggalan nabi, dan itu tidak ada yang lebih mahal. Ya, di mana kadang-kadang kita merayakan pengajian, ya Allah ya kan, di mana mata hatimu? Bagaimana kau tidak tertarik menghadiri majelis taklim yang di situ ada warisan nabi yang dibuka di sana? Dan kamu ingin mendapatkan kebaikan sementara kamu tinggalkan majelis yang mulia ini. Bagaimana? Ya. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya taman-taman pengajian ini seperti apa? Antum gak ingin memasukinya, gak ingin duduk di dalamnya. Sementara kalau ke Masjid Nabawi itu, kalau ke Raudhah itu, Masya Allah dewangi, kenapa Pak? Buka karu-karuan nanti tuh sampai mau Raudhah, iki Raudhah nggak podo karo Raudhah. Artinya taman-taman surga itu ada taman surga. Raudhah itu apa sih? Taman itu taman surga, di situ ada taman orang rebutan, dan di majelis ilmu kita ada taman surga. Nabi menyatakan, kenapa nggak ada yang rebutan? Hah? Ini ada yang nggak benar gitu nih. Makanya yuk dibenahi, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Ya, eman kalau kita Masya Allah, antum nanti kalau ditakdirkan ini bisa dicabut nikmat ini, Ikhwan. Kalau majelis ilmu itu ditelantarkan, itu akan dicabut nikmatnya oleh Allah. Dan antum bisa rasakan nanti.
untuk bisa rasakan. Saya itu pernah waktu ditugaskan ke Cirebon buka dakwah itu, masya Allah, sengsara ikhwan. Saya keliling pengajian, tidak ada pengajian sama, ngeri ya Allah. Sementara di situ roda hari ini ngaji di sana kitab Usul, kitab salah satu usul, sampai kali mungkin keblengeran. Ya sudah kebanyakan mungkin takut kolesterol itu. Ya itu di eman-eman. Itu yang pertama, keutamaan ilmu dibandingkan. Makanya Nabi mendahulukan apa? Ilmu dibandingkan harta. Karena ilmu lebih mulia dari keutamanya apa? Karena ilmu merupakan warisan Nabi, sedangkan apa? Harta warisan para. Yang kedua, ilmu akan menjaga pemiliknya. Subhanallah. Kita kalau punya ilmu ya, mau makan tangan kiri, ingat ya Allah. Yang ingatkan siapa? Ilmu. Kok tangan kiri, astagfirullah, tangan kanan. Istighfar gara-gara makan dengan tangan kiri. Kalau orang nggak punya ilmu, los. Ya bang enggak? Jadi mulia kita diingatkan. Kemarin waktu kita jalan-jalan sama anak-anak itu kayak kecambuk saya itu. Waktu naik tangga, saya diem. Anak saya yang TK itu nonton adiknya. Loh adik kok diem? Ayo baca takbir. Kepala saya peyar gitu Pak. Ya Allah, anak saya yang TK yang ingatkan baca takbir ketika kita itu menang teori aja nih. Saya yakin antum pun juga begitu. Coba kalau antum belajar ke mall, ibu-ibu naik lift mau coba sampean. Ayo, mau coba? Kak mau coba apa? Padahal sedang naik atau naik tangga itu eskalator. Nek ngombe es baru dongo sampean. Nek eskalator ketika naik atas baca apa itu? Gak muni apa-apa. Nek ditakoni mau coba takbir, ya ngerti teori nih ngono lho. Sama kalau tadi kesini naik kesini baca nggak tadi takbir? Ayo wajah ketorjok bejo sampean. Ilatmu melet mau bejo. Gak mau takbir, engko mudun mau coba teori. Ayo mau coba sampean bendina mudun. Ora. Ayo mau coba betul, ayo sumpah ciker. Teori, ternyata kita nggak melakukan itu. Sehingga nanti anaknya juga nggak dikenalkan. Yang benar begini. Makanya sunnah itu nggak sitok mati Pak, gara-gara gak diamal itu. Loh ya apa enggak? Mati sunnah itu nggak sitok. Semata ini siapa? Ngono ngilok-ngilok wong bunuh sunnah. Ya Allah, ngene kata aib dhewe. Jadi ilmu itu menjaga pemiliknya. Sedangkan pemilik harta maka dia yang harus menjaga. Loh itu perbedaannya, masya Allah. Sampean ngaji nggawa sandal nek larang, demi Allah kiblatnya sampean berubah. Wedi apa nih? Duduk wedi gak khusyuk nek salat, wedi sandalmu hilang. Makanya nang masjid lunga atau gak usah pakai sandal larang-larang. Saya ngaji ke Jakarta nggak sandal ban nih. Teman-teman Ustaz mboten ganti. Apa nih? Sandalnya. Lah apa? Ban Ustaz. Lha iki sing enak iki. Wakil teman-teman gawa sandal sing apa itu sing mahal-mahal itu, sing 300, 400, tak jarno ae. Begitu masuk masjid bingung gawa sandale deh. Mati-matian apalagi waktu pas ngaji lewat jalannya becek. Lho sandale bisa dijupuk ya. Sing dikorbanno sikile. Larang direk. Iki gak waras sampeyan iki. Wong tuku sandal iku tujuannya apa? Melindungi apa? Lho begitu ono bletokan sing sampean selamat napa nih? Gak waras. Sampeyan gak waras. Sing dikorbanno sikile, mboten mboten. Larang di. Wis mbok jawaban dhewe rek. Wis karepmu. Lha itu loh. Anda jadi budaknya sandal. Baru sandal itu. Mati-matian kita menjaga itu. Itu karena kita memiliki ilmu yang menjaga kita. Kita memiliki harta, kita yang jaga harta. Itu perbedaan antara keutamaan ilmu dengan yang ketiga. Yang ketiga apa? Adzan ya. Nah, monggo. Kita jeda dulu adzan, nanti kita lanjutkan setelah adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Itu diantara keutamaan ilmu dibandingkan apa? Jadi alasan pertama, dasar pertama kenapa Nabi mendahulukan ilmu dibandingkan harta, karena ilmu lebih mulia daripada. Nah, alasan yang kedua, kenapa Nabi mendahulukan ilmu di atas harta? Karena kebutuhan manusia kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap harta. Ya, kebutuhan manusia kepada ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia kepada harta. Nah, ikhwatul iman, inilah poin pertama yang harus kita lakukan agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Sehingga salah satu doa Nabi SAW, doa-doa perlindungan, Nabi berlindung kepada Allah dari 4 musibah. Ya, Nabi berlindung kepada Allah dari 4 musibah. Di mana Nabi SAW berdoa, Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak khusyuk. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Nah, hati yang tidak khusyuk disebabkan ilmunya tidak bermanfaat. Jelas ini? Kenapa tidak khusyuk? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Makanya ilmu yang tidak bermanfaat tidak melahirkan hati yang khusyuk. Ilmu yang tidak bermanfaat tidak melahirkan hati yang khusyuk. Kemudian perlindungan yang ketiga, musibah yang ketiga, wa min nafsin la tasba. Ya, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah puas. Ya, musibah yang ketiga, Nabi berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah puas. Karena nafsu yang tidak pernah puas melahirkan sifat-sifat serakah, melahirkan sifat tamak, dan itu merupakan faktor-faktor kesengsaraan hidup dan penderitaan hidup. Kemudian musibah yang keempat,
Nabi berlindung, wa min da'watil la yustajabu laha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa-doa perlindungan Nabi SAW. Makanya yang pertama kita berharap kepada Allah dan terus minta kepada Allah akan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana dipesankan Nabi SAW, salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Rasulullah SAW menyatakan, mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mintalah kamu kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Humaid, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian jalan yang kedua jalan yang kedua agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah al-ijtihadu fi talabil ilm, bersungguh-sungguh di dalam talabul ilm. Ini jalan yang kedua. Langkah yang kedua harus bersungguh-sungguh di dalam talabul ilm. Wasyukuku ilaihi, dan rindu kepada ilmu. Masya Allah, rindu kepada warrahbatu sadiqa fi ibtigha'i mardhatillahi ta'ala. Ya, warrahbah, dan cinta yang benar-benar cinta kepada ilmu, di dalam mencari keridhaan Allah melalui ilmu ini. Wa badlu jami'il asbab fi talabil ilm kitabi was sunnah, dan mengerahkan seluruh sebab, mendatangkan semua faktor di dalam mencari ilmu yang ada di dalam Alkitab dan yang ada di dalam Sunnah. Jadi langkah yang kedua apa tadi? Al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Walihada qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, oleh karenanya Imam Syafi'i mengingatkan. Ini resepnya Imam Syafi'i. Ya, karena Imam Syafi'i itu masyhur tentang kecerdasan beliau dan keilmuan beliau. Ya, kedalaman ilmunya, keluasan pengetahuannya, dan tidak diragukan tentang kesolihan dan amal-amal solehnya. Apa perkataan Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, akhi, lan tanalal ilm illa bisittah. Akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilm, Anda tidak akan bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anda tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Nah, ini berarti apa? Resepnya Imam Syafi'i, cara bagaimana kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sa'umbi'uka an tafsiliha bibayan, saya akan menerangkan kepadamu tentang penjelasan-penjelasan secara gamblang. Apa kata beliau? Pertama, ya, modal bagi para thalabul ilm itu adalah zakaun. Apa? Kecerdasan. Dadi wong ngaji itu kudu cerdas. Nah, saiki persoalannya piye? Berarti soal yang harus kita lakukan apa? Piye carane cerdas? Tadi malam, Pak, tadi malam. Qadarullah saya ngisi taklim di daerah Darmo mana itu?
Deket kejaksaan itu loh, Kejaksaan Negeri Surabaya mana itu? Hah? Undi, yos pokoknya kono. Daerah ke Tandes, mau ke Tandes itu loh. Perumahan Kova, Sukomanunggal ya. Ikut Sukomanunggal di situ. Saya ngaji, qadarullah ada tamu dari lembaga bahasa Inggris. Ada 3 tamunya. Yang satu ingin menawarkan, jadi istilahnya bagian-bagian apa niki mukaddimahnya. Yang 2 sebagai pembicara. Pembicaranya yang satu anak usia 12 tahun. Informasi yang disampaikan 12 tahun ini sudah ngajar beberapa doktor dan profesor. Itu anak usia 12 tahun ini. Dan pengajaran itu dari jam pertama sampai 3 jam itu nggak pakai Indonesia bahasa, semuanya bahasa Inggris. Kelas umur 12. Nah, ini yang ditawarkan ini lembaga ini. Nah, di dalam lembaga ini menurut informasi itu metode termudah sedunia. Gak main-main ya. Sedunia termudah. Ya. Dan terbaik sedunia. Kenapa? Karena metode yang dipakai ini tidak metode semua, nggak dipakai metode yang ada ini. Berbalik arah. Berbalik arah. Di antara metode di situ aturan-aturan yang ada di dalam dan tidak boleh dilanggar ini. 1, kalau ingin gabung dan ingin cepat menguasai bahasa Inggris, 1, tidak boleh berpikir. Aneh kan? Sampai mesti ngomong kok enak ya Pak. Sampai tuh 1, tidak boleh. Kalau berpikir melanggar aturan. Mikir ki, gue belajar kalau mikir. Loh ya benar, demi Allah ini informasinya begitu gitu loh. Nggak boleh Yang kedua, tidak boleh menghafal. Nah, tambah aneh kan? Ngapalkan melanggar aturan. Yang ketiga, tidak boleh menulis. Tuh kan? Enak Pak, nganggur. Kendeng gimana? Yang keempat, kalau tidak paham tidak boleh bertanya, loh kan? Kira-kira ya Bapak Jamin. Terus ada yang nyeletuk jamaah itu loh, Pak, metodenya ya apa? Jadi metodenya niku ya wis pokoknya. Jadi bukan disebut guru Pak, intol apa? Tutup mentor, tutup karo-karepku sampean. Ibarat kalau komputer itu diinstal itu loh Pak, gitu loh. Ngerti diinstal. Jadi saya ngeracik di sini, tak install ke sampean langsung ditransfer ilmu itu. Ngono ta carane. Dadi engko sing kene sing bagian intel iki mang itu ngomong terus sampean pokoke iku syarat iku mang siji apa? Kalau mikir. Lah uniknya. Begitu contoh praktek contoh. Dikai contoh. Poin pertama, sampean kudu fokus di sini. Kan aneh kan? Kudu fokus. Perhatikan pembicara, perhatikan. Ya, semua kegiatan dihentikan, perhatikan. Tapi kalau mikir apa iso toh? Fokus tapi gak oleh. Iki apa Pak kira-kira? Sampeyan kate dadi apa ngono lho. Nah, akhirnya di situ kita temukan satu titik yang mungkin menjadikan kebimbangan, keganjilan dan keraguan. Kita cari informasi langsung ke tempat asal, tempatnya di mana, namanya apa, ditemukan. Metode yang dipakai itu adalah menggunakan alam bawah sadar. Nah ini kalau dikaji dalam bidang fikih akidah, dalam bidang akidah disinyalir menggunakan khodam.
Itu kalau kita mempelajari tentang bagian akidah dalam masalah ini. Dikhawatirkan, disinyalir, lho saiki lho Pak, gak oleh mikir, gak oleh ngapalno, gak oleh nulis, nek gak ngerti gak oleh takon. Terus di sini tidak butuh kecerdasan. Ngono. Aku eling Imam Syafi'i. Gak cocok Imam Syafi'i, keliru Imam Syafi'i. Dah, saya lanjutkan biar cepat. Jadi syarat pertama kata Imam Syafi'i apa? Dzakaun, kecerdasan, Pak. Lah supaya cerdas kita itu nggak gampang budel, satu kilatul akal, kilatul akal, titik mangane. Nah, mangane mek titik. Sebab sih nggak ada buat tempat cerdas niku kakean mana. Pun sampai tipe yang mana? Yang kedua yang menjadikan pikiran gampang tidak cerdas itu apa? Kathratun naum, banyak tidur. Mana? Jadi banyak turu itu nggak ada buat tempatnya cerdas. Soalnya gandengan ini kakek mangan mesti. Nah itu satu paket itu. Itu satu paket. Iya satu paket. Saya dulu punya antum kenal Ustadz Anwari ya. Ustadz Anwar mana? Sanusi mana? Bukan yang di mana? Kediri. Ini ku nek ngaji Pak, gak tahu gak turu Pak. Tapi memang Allah beri kelebihan beliau. Nek turu ngorok Pak nek ngaji nih. Krok ngoten. Arek kan gregeten ngoten nih. Apa? Turu mana deh? Lah Ustaz ngetes. Anar, terangkan. Kok dalu sing aneh lho iso lho ngono lho. Lah sampean ngaji turu gak apa-apa sing paling ngono mang. Tiga aja. Oh ini ngaji turu tok ae. Guyon apa? Gak apa-apa wong aku pinter ngono guyon. Lah nek sampean ngaji turu takon gak iso ojo turu nek iso ngono lho. Gak apa-apa sampean turu tapi hasilnya koyo ngono mang ngono lho. Oh sampean mari turu pas terangno Mas. Napa Ustaz wis gak turu nek ngaji mana? Yang kedua, kata Imam Syafi'i, yang kedua, cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah wakhirsun, kemauan yang kuat. Ini yang paling mendasar Pak, kemauan yang saya ingin menguasai bacaan Quran walaupun mungkin tidak hafal, tahapan mungkin bacaanku bagus. Lah iku sing dikuatno kudu karepe awak dhewe kudu kuat. Nek karepe iki lemah, kita nggak punya keinginan dari dalam diri kita, sama diulang model apa tetap nggak bisa menguasai karena karepnya lemah. Paham ya? Jadi khirs itu ketamaan, keinginan yang kuat itu menjadikan pendorong orang itu mudah melakukan sebuah pencarian ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajtihadun. Nah, apa? Bersungguh-sungguh. Sing temen ngaji iku. Ya, yang sungguh-sungguh belajar itu. Kemudian yang keempat, wabulghatun, membutuhkan bekal, dibiayai ngaji. Kitab, buku tulis, rekaman kalau perlu. Kenapa ilmu ini mahal? Jadi kalau orang kehilangan sandal jepit dengan kehilangan sandal kulit kan beda rasanya. Betul apa enggak? Kenapa? Karena lebih mahal. Nah kalau jenengan kehilangan ilmu tidak merasa sedih, berarti ilmu di mata Anda itu nggak berharga. Makanya nggak aneh kalau kemudian kita nggak semangat untuk belajar, itu nggak aneh. Karena ilmu tidak berharga menurut kita. Kalau berharga, nggak mau kita kehilangan, kan begitu. Betul apa enggak? Kan itu prinsip soalnya. Makanya ulama-ulama itu nggak mau kehilangan ilmu itu. Betul-betul menderita hidupnya kalau kehilangan ilmu ini. Ya kita kadang-kadang nok bal-balan ngono wis kalah ngajine. Iya, benar kita ini. Ono pertandingan apa sepak bola mana kesukaan katanya. Ternyata aku lambek sama ini ternyata sih enggak benar kan jadi. Tidak dilarang ikhwah seneng sepak bola, tapi kalau waktunya ngaji gitu loh. Bulu tangkis, aku bingung sih kan gak gelem balik nomor. Kan cek dikesai. Mari. Oh sampean kok wong bingung. Wala nomor kok kepuk maneh ngoten.
Tunggal bal-bal itu kamu bingung kan? Kalau bal dikekno koncone, dicoba kok gak oleh direbut sama dia kekno maneh. Kan enak nyekel bal situ-situ kan. Gak royoan. Ini guyonan Pak, guyonan. Jadi boleh sampai olahraga, tapi ngaji Pak. Di mana letaknya kemuliaan itu? Makanya kalau jenengan kehilangan sesuatu yang tidak berharga, kita nggak sedih. Nggak sedih kita. Sama-sama nang masjid, gawa sandal, japit, terus kate pedot. Terus hilang, keton. Boleh apa Pak? Ya Allah, sandal kate pedot Pak hilang Pak. Enggak mungkin. Ya kan? Karena nggak berharga, ya biasa aja. Lu nyekir, wah kata pedot, kok nggak tak buat emang cuma nih mau hilang sih, nggak apa-apa hilang. Kenapa nggak berharga? Apa seperti itu kita kehilangan ilmu? Hah? Jadi hari ini ngaji, ada pengajian kita nggak datang, anteng, nggak merasa sedih. Teman kemarin ngajiannya apa, materinya apa, saya kok nggak datang kemarin. Apa yang antum dapatkan, tolong di-share ke saya, kan gitu mestinya. Ini nggak ada. Ini menunjukkan apa? Kecintaan kita kepada ilmu masih kurang. Maka yang keempat, wabul qotun, siapkan bekal-bekal itu. Yang kelima, wasuhbatu ustad, butuh bimbingan ustad. Ya, jangan baca-baca sendiri. Kalau baca sendiri, pastikan yang dibaca itu kuat referensinya dan lengkap referensinya. Pastikan. Ya, jangan baca-baca ditafsir-tafsirkan sendiri, jangan. Beli tafsirnya ulama, beli kitabnya ulama. Kalau kita ingin belajar sendiri, belajar yang pada tempatnya. Tetap nanya, tetap nggak bisa kita pahami sendiri. Ya, seperti kita baca taksin, alhamdulillah kalau ada taksin, sempatkan untuk belajar, disimakkan bacaannya ini, disimakkan. Ya, saya waktu di Masjidil Haram saya manfaatkan kalau ada taksin saya datang, padahal baca Al-Fatihah, baca di hadapan saya itu seneng. Ini Indonesia, nah Indonesia, mumtaz Al-Fatihah. Disimakkan. Kalau murojaah kita justru pendek-pendek itu Pak. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu banyak nanti di tiang-tiang itu syekh menawarkan pembelajaran taksin itu. Ya, Masya Allah. Kemudian jadi yang kelima apa tadi? Yang kelima wasubatu, membutuhkan bimbingan seorang ustadz. Jadi jangan sampai dipahami sendiri, disimpulkan sendiri, jangan. Ya. Kemudian yang ke-6 adalah watulu zamanin, membutuhkan waktu yang panjang. Apa ini Pak? Butuh kesabaran. Harus sabar orang belajar ini. Harus telaten. Apalagi ustadznya kalau ngajari orang sepuh harus lebih sabar lagi. Ini 6 poin menurut Imam Asy-Syafi'i di antara cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ikhwatul iman, ini masih banyak yang belum kita bahas. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Poin yang ketiga, poin yang keempat, yang kelima dan seterusnya. Insyaallah nanti akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.